Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini aku ingin berbagi kegiatan aku membuat kue kering. Niatnya awalnya hari ini pengen bikin sagu keju, cuman aku kehabisan telur ya. Yang mana sagu keju itu bahan pembuatannya menggunakan kuning telur. Sedangkan aku order di tetangga aku itu telurnya belum ready. Jadi hari ini aku mau nyempetin bikin kue lidah kucing lagi. Nah, kue lidah kucing ini sebenarnya banyak trikinya ya. Banyak juga ditanyakan kenapa problemnya biasanya tuh ada yang melebar, ada yang juga cepat melempem, bahkan ada juga problem yang si kue atau adonannya itu lengket ke dalam loyangnya. Nah, di sini aku mau sekalian jelaskan ya teman-teman sembari aku proses pembuatan kuenya. By the way, untuk resep lengkapnya aku sertakan di deskripsi box ya. Jadi, untuk membuat kue lidah kucing ini agar adonannya itu tidak melebar, dibutuhkan konsistensi adonan yang pas, yaitu resep-resep yang pas. Selanjutnya, untuk konsistensi tepungnya juga harus pas ya, tidak boleh kurang. Nah, kalau konsistensi tepungnya kurang ini yang menyebabkan biasanya lidah kucing itu melebar. Lalu berikutnya adalah dalam pengocokan kue lidah kucing ini tidak boleh benar-benar kayak kita mengocok adonan cake ya. Tapi biasanya untuk memixer adonan kue kering itu biasanya secukupnya aja, pakai kecepatan rendah agar adonannya itu tidak melebar. Problem berikutnya adalah gula halus yang digunakan harus benar-benar gula halus yang dengan teksturnya itu kecil-kecil atau lembut gitu ya, jangan kasar karena ini bisa menyebabkan juga si adonan lidah kucingnya lengket ke dalam loyangnya. Lalu tips berikutnya adalah penggunaan loyang lidah kucing tersebut ya teman-teman, apakah memang masih layak untuk digunakan ataupun sudah tidak, karena biasanya dalam penggunaan loyang yang sudah terlalu lama akan menurunkan kualitas dari loyang lidah kucing tersebut, jadi akan cepat lengket karena mungkin terjadi baretan yang banyak begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu tips untuk membuat kue lidah kucing yang bagus, yang pasti berhasil gitu ya teman-teman. Terus di sini juga banyak sekali yang bertanya tentang keawetan kue kering. Nah, tips apa aja yang bisa membuat kue kering kita ini jadi lebih awet? Sebenarnya setiap cookies atau kue kering itu memiliki tingkat keawetannya masing-masing. Nah, karena dari tingkat keawetannya tersebut, biasanya aku produksi kue kering itu dari jenis atau varian yang paling awet ya teman-teman. Makanya biasanya aku bikin kue semprit terlebih dahulu karena memang tingkat keawetannya jauh lebih lama. Namun demikian, aku juga akhir-akhir ini membuat nastar yang tingkat keawetannya itu jauh lebih rendah dibandingkan kue kering lainnya. Dan juga lidah kucing. Lidah kucing ini termasuk salah satu kue yang tingkat keawetannya itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan cookies atau kue kering lainnya. Ada nastar, lidah kucing, dan juga sagu keju. Nah, untuk nastar sendiri karena resikonya itu dari berbagai macam aspek ya, dari olesan telurnya, dari isian selainya juga yang harus benar-benar matang. Makanya kadang-kadang ada kondisi di mana nastar itu cepat bulukan karena mungkin selainya juga tidak tanak gitu ya. Nah, maka dari itu untuk bunda-bunda atau teman-teman yang juga memiliki usaha jualan kue kering seperti aku, dibutuhkan juga manajemen waktu dalam produksi atau proses pembuatannya ya. Namun demikian, kenapa aku sekarang ini udah produksi lidah kucing dan juga kue nastar meskipun lebaran itu masih jauh, bahkan belum menginjak bulan Ramadan, adalah karena beberapa customer aku itu memang mengorder atau memesan kue kering untuk dikirim di awal Ramadan dan juga di minggu pertama Ramadan. Ada juga yang minta di pertengahan Ramadan gitu ya teman-teman. Jadi mobilisasi untuk produksi kue keringnya ada yang memang aku percepat. Nah, ini adalah contoh adonan lidah kucing yang sempurna gitu ya. Bukan sempurna sih, yang bagus maksudnya. Karena bisa terkelupas dari cetakannya dengan mudah ya. Tinggal digeser aja dari loyangnya tanpa perlu tenaga dalam, itu udah mengelupas sendiri. Nah, cara proses packaging lidah kucing sendiri, kalau aku sendiri adalah dengan seperti ini ya. Jadi itu packingnya berdiri gitu loh, agar terlihat lebih cantik juga
karena yang namanya jualan juga kan estetika dibutuhkan ya, dan juga supaya full gitu satu toplesnya agar tidak terjadi rongga, karena beberapa customer aku menginginkan kue kering itu dibikin hampers ataupun parcel. Nah, biasanya aku sendiri itu untuk pembuatan parcel dan hampers banyak sekali kreasi yang seringkali bentuk dekorasinya itu si varian kue keringnya itu berdiri gitu ya cara meletakkannya. Jadi saat packaging kue kering ini rapat, tidak berongga, maka tatanan atau bentuk kue kering di dalamnya tidak bergeser atau tetap cantik atau tetap bagus. Nah, seperti ini ya teman-teman, aku gulingkan sana sini, aku berdirikan. Kalau memang sudah tidak berubah atau tidak bergeser tatanannya, baru aku selotip gitu ya. Ini berlaku juga untuk semua jenis kue kering. Jadi bener-bener satu toples kemasan 500 gram itu aku packagingnya itu atau mengisi kue keringnya itu full ya, tidak ada rongga sama sekali. Mungkin ini juga yang menyebabkan beberapa customer aku itu sering order kue kering buatan aku itu untuk dijadikan hampers dan parcel untuk kirim-kirim ke sanak saudara maupun kerabat. Karena biasanya dengan kreasi berbagai macam bentuk, terus tatanan lidah kucing, bukan hanya lidah kucing sih, kue kering buatan aku itu bentuknya akan tetap rapi gitu ya. Beda kalau packagingnya itu berongga atau tidak full dalam satu toples. Biasanya saat kita berdirikan si toplesnya, isian di dalam toples tersebut kuehnya akan berantakan. Nah, seperti ini ya, biasanya aku sesuaikan dengan toples yang aku gunakan. Untuk toples sendiri aku memakai toples merek berlian yang 500 gram. Jadi itu toplesnya agak ceper tapi melebar ya teman-teman. Jadi di sini aku kasih alas si lidah kucingnya itu 2 sap. Lalu untuk berikutnya itu aku berdirikan ya atau standingkan si kue lidah kucingnya. Jadi tuh nanti akan full satu toples dan terlihat cantik. Nah, ini contoh lagi ya teman-teman, cara ngelupas lidah kucing dari loyangnya sangat gampang. Bisa menggunakan spatula, bisa juga menggunakan tangan seperti ini. By the way, di sini aku udah cuci tangan ya teman-teman. Kenapa nggak pakai sarung tangan? Karena untuk packaging kue ataupun membuat kue, menurut aku kalau pakai sarung tangan itu justru ribet dan agak susah ya. Kadang-kadang tuh karena si kue lidah kucing ini kan juga tipis banget ya, kesenggol dikit aja tuh udah yang remuk gitu loh, udah patah. Jadinya benar-benar harus hati-hati. Step by step dalam pembuatan kue kering juga harus dilakukan dengan baik supaya dalam proses pembuatannya si kue kering tersebut akan menjadi kue kering yang bagus, tidak melebar, namun teksturnya juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti tekstur adonan nastar itu beda dengan tekstur adonan putri salju. Begitupun juga adonan kue kering yang versi lidah kucing ini maupun sagu keju. Jadi step by stepnya teman-teman bisa ikuti ya. Di sini juga aku masih belajar dan masih pemula, namun aku berharap apa yang aku bagikan atau aku sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga aku juga di sini membuka kritik dan saran, barangkali ada beberapa masukan dari teman-teman juga yang juga selaku pelaku usaha atau pedagang kue seperti aku ya. Aku yakin banyak sekali pengalaman dari teman-teman semua yang aku belum tahu maupun yang sangat berguna untuk aku. Nah, seperti ini aku tata lagi sampai full gitu ya. Benar-benar dipastikan dalam satu toplesnya itu full kuehnya, tidak ada rongga. Jadi ini akan membuat kue jualan kita menjadi sangat menarik dan cantik untuk diperjualbelikan. Hati-hati juga dalam packaging kue kering varian lidah kucing ini, karena kue jenis varian lidah kucing ini cepat melempem ya. Jadi untuk packagingnya kita harus benar-benar tepat waktu saat membungkus atau meletakkan dalam toplesnya agar tidak terjadi keterlambatan gitu ya, yang menyebabkan kue lidah kucing ini menjadi melempem karena memang ukurannya sangat tipis. Jadi itu kalau telat sedikit aja tuh bisa jadi melempem gitu. Dan varian lidah kucing ini macam-macam ya, ada yang rasa green tea, original, keju, bahkan rainbow. Tapi di sini aku bikinnya yang versi rasa keju gitu ya, karena ini yang paling laku. Oke, ini dia lidah kucing buatan aku ya teman-teman. Seperti ini hasilnya setelah aku packaging ke dalam toples dan aku kasih merek ataupun stiker dari jualan aku. Cantik kan? Seperti ini full satu toplesnya kemasan 500 gram.
Untuk beratnya sendiri nggak aku takar ya teman-teman. Yang pasti aku packagingnya itu full 1 toples. Dan teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.